Nabi itu lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri sendiri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat serta salam selalu tercurah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang beliau telah bersabda, sebaik-baik perempuannya istrinya adalah Khadijah. Dan yang telah bersabda lagi, sungguh aku telah diberi cinta oleh Allah pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintai akan Khadijah. Jadi kita yang hadir di sini, di antaranya senang katujuh, cinta Khadijah bukan cinta nang I love you nang itu lain. Cinta itu katujuh, senang, gembira, imung dengan adanya Sayyidah Khadijah membantu baginda Rasulullah SAW dan berjuang menyebabkan agama Islam. Dan atas keluarganya dan para sahabat yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapatkan kemuliaan dengan bergaul bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat atau membantu Nabi Muhammad SAW penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitnya Rasulullah utusan Tuhan seluruh sekalian alam. Jadi Khadijah inilah istri yang pertama yang ketika dibangkitnya Rasulullah, diangkatnya Rasulullah menjadi rasul, maka Khadijah yang pertama kali yang membantu kita Rasulullah menyaksikan pertama kali. Dan ada pun daripada itu, bermula ini adalah sebahagian manaqib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah Al-Kubra radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmatnya, mengampuni serta meridai bagi orang yang membacanya dan orang-orang yang hadir mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi doa pengarang ini diantaranya pengarang adalah Sayyid Syekh Muhammad Al-Habib Muhammad Al-Alwi Al-Maliki. Kita yang menyusun ini lalu disempurnakan oleh guru-guru yang lain. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahirnya baginda Rasulullah. Keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang akhlaknya terpuji, jujur, dikenal namanya Muhammad, gelarnya adalah Al-Amin. Muhammad orang yang paling jujur. Al-Amin itu alif lam itu menunjukkan kepada isim Abdul Jalal bahwa paling jujur. Kalau kita hanya bergelar Al-Amin hanya, tapi kalau digelari dengan Safik yang paling jujur ada wani. Ada wani masih kita orang biasa nih. Tahu udin jam. Wani itu paling jujur Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangannya Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu berniaga baginda Al-Amin dalam berdagang tersebut. Ketika sampai di tanah Syam, semua dagangan habis lalu terjual dengan untung yang banyak. Nah itu berdagang anak-anak ilmunya tolak. Orang ramah sama itu mau dapat kemajuan. Bila nang warung penyalikan benar orang sekali dia sekali jalan aku jadi yang kurang aku buka kalain. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai di Makkah disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan thank you atau terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlaknya baginda Al-Amin serta keberhasilan di dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita-cerita pada oleh Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin di dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Itu cerita-cerita itu menunjukkan bahwa keadaan ilkhas atau ilkhas itu kelebihan yang di luar pada akal manusia, tapi sebelum diangkat menjadi nabi itu ilham. Kalau sesudah menjadi nabi dan rasul maka dinamakan mukjizat. Kalau para aulia Allah namanya karamat. Kalau kita orang biasanya ada kelebihan-kelebihan pas kebetulan ada, ternyata
bisanya ternyata ditolong oleh Allah, namanya memunah. Kalau orang maksiat itu namanya apa? Istidraj. Kalau orang-orang yang kafir, orang-orang yang syirik, wahai dan doa anak tolong, Tuhan tenong menanong, itu orangnya sihir. Nah, jadi semuanya ada, semuanya tapi lain-lain. Cuman kadang-kadang duduk orang bisa jadi kayak tuan guru. Iki nong pulang dana pada pada tahun dulu nongolnya itu ada sorban ada pulang kayak sakalan ayam sekalinya duit jokingannya. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, unta yang tunduk dan patuh, perjalanan cepat sampai. Padahal di riwayat itu Rasulullah paling pauncitan pikirannya pauncitan apa? Pendudian. Karena pendudian Rasulullah mah orang gampang gadar pedagang beliau. Orang pada habisan sudah. Yang udah main salah, apalagi wahai al-amin, kita mengenai dulu, yang tekan dulu keadaan. Nah, dosen. Kita ini kalau sangat kalau langsung buka sebagian sunat duha dulu minta Allah mengampun harta. Sunat duha dulu. Nah bagus itu memang dua empat rakaat paling bagus. Dibuat suaranya waktu doanya pun juga doa nakai bapak saja. Intana rezeki bisa makan dulu ya Allah. Amun rezeki di langit turunkan ya Allah. Amun di bumi keluarkan ya Allah. Amun sakitnya ternyatakan ya Allah. Amun haram ya Allah, bersihkan ya Allah. Amun jauh barakan bihaqi doa itu mereka dan seterusnya. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambah kuatlah cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian menyuruhlah Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin, hendak melamar. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang mencegah engkau daripada berkawin? Dijawab oleh baginda Al-Amin, memang aku hendak aja, tapi aku tidak punya apa-apa. Orang normal hendak dikawin. Ya kalau engkau bujang-bujang nih, cuman duit belum punya duit belum ada, nah hendak kayak song-song itu orang dia, tapi duit belum ada. Aku tidak punya apa-apa. Berkata Nabi, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlaknya, satu keturunannya mulia, dua elok rupanya, tiga kaya raya, empat itu menginginkan akan diri engkau. Ada di sini di pada kala itu nanggung jangan sini banyak yang sini. Anda kelampian, anak ada. Jawab baginda, siapakah gerangan wanita itu? Berkata Nafisah, wanita itu tidak lain adalah bos kita. Siapa? Khadijah. Bos? Kan bos kalau mama muda di sekarang bos kita Khadijah. Lalu Rasulullah dijawab oleh baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlaknya terpuji, bijaksana dan terpelihara daripada perkataan kaum jahiliyah. Di zaman dahulu perempuan-perempuan yang bejat, yang perempuan-perempuan yang durjana dan sebagainya, itu laki itu pada seekor bisa pukul-pukul. Kemudian bilanya hamil, ketiangan, melahirkan, nah dilihat dulu lakinya siapa nampi dalam Fahmi ke, Rafi ke, Agus jadi kamu ngerti. Nah dilihat itu ternyata Abu Lahab misalnya itu abunya, nah Ibu Lahab anaknya pintar lagi yang pilihan mau apa puncak muha si lakinya nih, karena saking sopannya, saking malunya kalau melahirkan seorang perempuan. Bisa ayam itu menjadi. Tapi kalau perempuan yang memang akhlak terpuji itu terhormat luar biasa, termasuk Khadijah ini sangat dihormati. Kada wani orang memahami, kada wani orang mengayor aja, kecuali memang anak betul-betul dengan khidmat meminang dengan baik.
Kemudian musyawarah baginda Amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju dan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin Khalil Bariyah. Kemudian datanglah pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Lalu Abu Talib paman beliau, bapak kita berkata, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan keturunan kami dari zuriat Nabi Ibrahim alaihissalam, menjadikan kami sebagai pembersih Baitullah, walayan tanah haram dan pembesar Quraisy. Kemudian daripada itu, anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidak ada bandingannya, walau ia tidak kaya, tetapi akhlaknya terpuji, keturunannya mulia. Sesungguhnya telah meminang ia akan Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang telah ditentukan, benar-benar maharnya. Demi Allah, kejadian ini sangat besar dan perkawinan ini sangat mulia. Kemudian bertahun berkata sama siapa